Ada tandanya nggak kalau ini audio? Oh, udah nyala. Oke. Ini suatu rahmatullah nih. Bertemu dengan seorang musisi Bandung spektakuler, bro. 2021 2020 Chan ya. 2020 mulainya sih. Orang tuh selalu penasaran ya. Khususnya gua sih. Lu tuh memulai musik dari kapan? Sebenarnya tuh mulainya dari 2011. Jadi dulu tuh waktu SMA, aku kan di Medan. Medan ya? Oh, di Medan ya? Iya, orang Medan. Oh, Medan. Terus 2011 itu pindah ke Bandung. Tujuannya ke orang tua itu sebenarnya mau kuliah. Tapi sebenarnya berkedok pengen main ngeband sih, karena dari SMA juga udah pengen banget ngeband. Ini otak lu udah kalau khusus itu kudu ke Bandung. Iya, soalnya dulu tuh waktu SMA udah ngelihat band-band dari Bandung sih. Keren. Apa yang lu lihat band-band SMA dari Bandung? Kayak Rocket Rockers gitu, RR. Gaskin, Superglad, baru apa ya, SID kayak gitu-gitu sih. Mau yang popang gitu lah. Jadi pemikiran aku dulu kalau main musik di kampung ya, apalagi di Siantar ya, itu bakalan susah lama ya, pengennya ke sana langsung. Tembus lah kuliah sambil ngeband tuh, udah apa namanya? Adaptasi main sana main sini ya. Nonton acara sana sini, bergabung lah sama si Stenirlon 2011. Kalau kampus dari mana? Unpad ngambil perpajakan. Sebenarnya pinter ya. Itu Unpadnya masuk SPMB. Anjir banget sih. Ini emang beneran orang ini rockstar yang berbeda anjir, berpendidikan Unpad terus nyasar perpajakan langsung ngeband. Betul. Terus sama si Stenirlon. Ya. Itu kumaha mimitina. Emang lu yang bentuk atau? Enggak, kalau si Stenirlon sebenarnya dari 2010 udah ada. Cuman 2011 itu kita ketemu dengan posisi gitarisnya lagi kosong. Lu masuk? Masuk, diajak anak-anak buat ngisi kekosongan dulu sementara. Ternyata belum album itu ya? Udah album gitu? Belum album. Belum. Iya masih apa ya, demo aja lah ya. Buat apa sih, ngeregis buat acara gitu-gitu. Iya. Bikin demo lagunya apa nih, kalau mau manggung kan dulu gitu ya? Iya. Punya lagu apa emang? Oh ini demonya ini, terus manggung lah. Manggung di mana kalau inget pertama di mana? Pertama kali manggung itu di KSC itu apa sih? Karipat apa? Iya ya, Karapitan kan? Ya itulah pokoknya Jogja Karapitan gitu lah, deket iya, ya? Iya ya, tempat-tempat gigs gitu. Dekat ini Parahyangan. Iya. Parahyangan. KSC. Kopo Shopping Center. Oh, di Kopo. Iya, Kopo. Anjir, Kopo. Kopo. Daerah Kopo sana lah. Shopping Center. Boy lagu apa itu waktu itu? Udah lagu sendiri. Ayah di situ ya? Ada di album. Judulnya apa? Kita Lawan Mereka. Oh, Kita Lawan Mereka itu. Iya. Itu emang jadi hits Stenirlon ya. Stenirlon juga. Kita dirimu yang nyiptain. Itu Embeng. Basisnya ya. Nah, terus kan lu adaptasi dari Medan ke Bandung. Apa yang paling kesusahan untuk adaptasi pertama tuh? Bahasa sih. Bahasa itu kayak apa ya kalau ngomong Sunda, Batak. Iya, Batak kan kalau ngobrol bahasa Indonesia kan logatnya kan beda. Ledeng. Iya, Cicahem. 02 04 Cicahem pasti itu udah biasa makanan lu sehari-hari, ledekan lu ya? Iya, susah. Ledekin pertama tuh pasti ledeng. Iya, kayak gitu. Nah, itu gimana tuh? Ada sempat pernah mana di jailan bahasa Sunda gitu? Di jailan kayak bahasa Sunda yang kotor apa ya? Kayak hecet gitu paling sering. Apa artinya gitu, enggak tahu. Iya kayak gitu. Hecet berem gitu. Tapi lu ngelakuin itu? Ngelakuin udah gitu pakai bahasa yang kasar gitu. Kalau ngomong ke warung nasi Sunda itu ngomongnya urang gitu, aing gitu. Aing lapar. Gitu. Ibu, aing pengen tempe 2 gitu misalkan. Itu kan kasar. Si ibunya langsung sejak dulu anjing. Tapi lu udah berapa tahun nih di Bandung? Udah berarti 2011, sekarang 10 tahun. Berarti sekarang udah lancar. Udah lumayan lancar. Udah bisa PDKT sama cewek Bandung lah. Itu susah juga tuh. Masa sih selama di Bandung mana? Pernah dong pacaran dengan orang? Pernah. Akhirnya pernah. Dulu gue pernah nonton film atau baca buku. Kamus yang paling cepat untuk menguasai suatu bahasa, pacaran lah dengan orang aslinya. Iya, biar lebih cepat ya. Cepat itu adalah rumus penjajah Inggris untuk menguasai setiap daerahnya kayak gitu, bro. Itu ternyata tipsnya, guys. Pacarin makhluknya. Bener. Udah dari Stenirlon kuliah. Jadi kuliah nggak lulus? Kuliah lulus. Alhamdulillah. Anjir, pajak kamu, harusnya kamu di BUMN. Nah, malahnya 2018 sampai dari 2017 sampai 2020 itu aku kerja di ini. Di mana? Di konsultan pajak.
anjing. Itu udah jago. Chan, maksudnya kayak NPWP perpajakan. Iya. Lu udah tahu persentasenya. Iya. Terus legal tuh lebih tahu. Apa yang menurut lu kepake ilmu pajak di band dan bermusisi? Nah, ternyata akhir-akhir ini kan banyak banget nih kayak intangible asset kayak ya kayak aset kita lagu itu kan buat royalti, itu kan pendapatan juga buat para musisi ya gitu. Ya itu bisa kita apa ya, kita haknya itu kan bisa diperjuangkan gitu, udah gitu bayar ininya pajaknya gimana gitu-gitu sih. Ya. Tapi kan ada juga banyak terutama di scene musik lu ya yang orang-orangnya nggak belum ngerti pajak. Betul. Lu cara ngus lah atau pajak kan langsung udah kumata. Itu gimana ya? Pada saatnya nanti pasti mereka membutuhkan dan ke gap juga kayak misalkan ke gap. Kurang ada usaha misalkan kayak musisi kan kebanyakan larinya bisnisnya ke clothing misalkan ya. Pas clothingnya udah lagi naik-naiknya butuh MPWP udah gitu tiba-tiba loh ini kok nggak daftarin usahanya gitu ya, ujung-ujungnya pada bikin juga. Iya. Iya. Itulah ilmu akhirnya kepake ya. Iya. Ilmu pajaknya. Kepake. Tapi sekarang udah enggak. Lu berapa tahun? Dulu 4 tahun. 5 tahun lah, 5 tahun. Itu normal pisan itu. 1 tahun. Kita mana kumaha cara ngebagi waktu. Oh, itu susah banget. Kayak pengorbanan beneran. Si SA manggung tuh misalkan weekend, tapi kan susah. Hari Seninnya itu masih kena kan. Kan aku sempat keluar dari SA gara-gara manajer yang lama itu sempat nggak bisa nerima kalau ayo Chan harus milih nih mau kuliah atau tetap di SA. Aduh bingung kan. Kuliah lah orang tua, terikutin. Iya, ikutin ke tujuan awal tadi. Yaudah kuliah dulu beresin gitu. Rezeki mau kemana ya? Iya, rezeki mau kemana, terus tiba-tiba ya itu tadi rezeki mau kemana setelah 1 tahun keluar dari Sendron diajak gabung lagi. Kayaknya kita butuh orang ganteng di band ini. Pasti kayak kita butuh sosok yang wangi nih. Bahkan kos daerah mana? Di DU. Anjir, godaan terhangat di situ. Iya, Sekeloa. Kantin non sih udah warteg gitu. Kantin AA. Iya, Iluminasi. Dan terus tiba-tiba lu berpikir nih dari si SHA tuh berapa 1 album? 2 album. Terus tiba-tiba lu muncul dengan solo karir. Iya. Apa yang membuat lu, ini sebenarnya pertanyaan yang sudah ulang ya, membuat lu keresahan aing yang solo karir euy. Sebenarnya tuh karena pandemi sih ya. Karena pandemi. Jadi udah mulai bingung nih. Udah mulai apa ya? Udah mulai kisruh. Awalnya masih jadwal manggung si SHA sama kucing-kucingan di kantor nih absen apa segala macam udah susah. Di situ emang udah resign aja gitu ya gitu. Resign. Ternyata tetap udah hampir 3 tahun kan, jalan 3 tahun. Nah, terus pas pandemi dirumahkan dulu kan, masih dirumahkan awal-awal. Aduh, aku masih butuh penghasilan. Bukan kreativitas lain nih, mumpung lagi kosong kan gitu. Akhirnya sama si SHA jalan progres udah ada, tinggal jalan aja itu kan konten-konten. Apalagi ya bikinlah yang solo itu. Yang pertama lagu itu yang Fuckboy itu. Yang Fuckboy duluan. Tapi itu terakhir lu di perusahaan tuh gaji berapa sih? Udah keluar ini sebutin aja kali. WMR Bandung enggak sih ya? Kemarin udah sampai hampir 5 juta lah. Bandung lumayan. Udah gede lu udah bisa nongkrong di bawah bisa ke halfway ke bener. nongkrong lebih cantik dan gaya lah. Udah bayar kosan aman. Iya bener. Terus tiba-tiba resign dirumahkan terus bikin lagu. Nah itu ekspektasi lu di saat lagu Fuckboy itu kumaha? Nah itu kan tadi kayak misalkan nggak ada kerjaan kan selama pandemi dirumahin dari kantor, bikin lah. Itu juga produksinya sendiri, sederhana banget lah. Terus pas dirilis juga cuma sekedar rilis, nggak ada konten lah. Iya kayak bukan buat konten, bukan malah rilis lagu, promonya gimana? Nggak kepikiran. Ternyata pada hari kedua atau ketiga setelah rilis ada yang hubungin si fans juga kan, anak-anak SA juga lagu si Fuckboy dipakai nih di TikTok. Aku kan nggak TikTok tuh awal-awal 2020-an. Aku dulu coba TikTok tapi keren juga. Dulu masih malas main TikTok ya. Sekarang install TikTok ternyata rame banget di TikTok tuh. Ada yang joget-jogetin, ada yang bikin konten gitu. Rame tuh lagunya. Viral aja ya. Viral ya.
Lo yang sebenarnya lagu itu kan pengalaman lu sendiri. Sebenarnya Lu sepak boy apa sih, cuy? enggak. Sebenarnya di lagu itu tuh karena aku sering gagal. Oh, gagal. Nah, jadi kayak lu sakit hati sama seorang fuckboy. Enggak, aku pengen nih jadi fuckboy gitu. Gantian nih aku yang gagalin cewek-cewek gitu. Tapi itu hayalan doang ya? Hayalan. Sebenarnya enggak fuckboy. Enggak fuckboy. Hayalan. Disakiti. Sefuckboy apa? Gue enggak fuckboy. Tapi yang lu lihat tuh emang fuckboy itu emang menurut lu fuckboy itu sendiri gimana? Itu enak banget sih kayak ini kayak. Iya, kadang sirik ya. Kayak misalkan temen nih nongkrong, dia loh ceweknya kok udah ganti lagi gitu. Padahal yang kemarin bukan kayak gini, sementara aku gitu masih iya, susah dapetin satu aja susah kayak gitu. Terus pas sana si ceweknya naik dia. Iya, makanya. Terus nyawa di fuckboyan. Tapi cakep-cakep lagi gitu. Kan sebagai naruli laki-laki pengen lah. Padahal kita pengen yang serius ya. Namanya lagi fuckboyan. Bener. Kayak gitu. Lu dari yang lu dapetin nih dari fuckboy nih. Apa aja nih? Apanya? Misalkan nih kalau fuckboy gue dapat tambah lebih dikenal luas kan. Oh iya. Nah, itu emang pengalaman yang berharga banget sih ya. Kayak sebenarnya di Stand Alone udah dikenal dan udah ada fanbase-nya istilahnya gitu lah. Komunitasnya kuat juga lah ya. Tapi di lagu fuckboy ini kayak lebih meluas aja gitu. Menembus dinding fanbase musik si popang gitu. Ya, biasanya laki, tiba-tiba OPW loba. Cewek ya, makanya udah gitu kayak anak-anak komplek kelihatan kan dari itu ya, dari video-video mereka. Terus meluas sampai ke orang tua juga. Ibu bapak-bapak boy. bisa ngedengerin gitu. Ternyata musik ini bisa ngebawa hal menyenangkan seperti ini ya gitu. Ternyata jiwa aku tuh fuckboy juga lewat lagu ya. Sekarang udah 5 juta kalau misalnya. Sekarang udah 5 juta. Udah 5 juta. Pertama lu dapat royalti dari lagu fuckboy berapa? Kisaran aja kalau misalnya nggak mau aja. 3 bulan pertama anjing. Gila sih itu. Gila, angka yang sangat spektakuler sekali sih menurut gue, itu bagus banget. Untungnya waktu di TikTok itu viral audio aslinya yang dipakai. Nah, maksud gue gitu. Soalnya gue bakal balik lagi ke legalnya gitu. Iya, soalnya kayak waktu awal-awal 2020 itu kan banyak lagu-lagu yang viral cuman di remixin kayak Bom Gagak dan gitu, di remixin kayak apa-apa. Ini bukan audio ini udah audio asli, potongan asli kan, masih dan klaim lah. Dan menurut gua yang itu tuh ternyata lu udah terdaftar itu mendaftar. Iya, udah semua di SP lah. Untungnya gitu bagusnya kalau rezeki lu sih itu. Jadi lu ke apa, cara membedakan bikin musik pun akhirnya kerasa ya. Kerasa. Itu lebih gede daripada Stand Alone juga. Nah, cara membedakan saat lu musik di si SH sama lu sendiri? Kalau di SH itu kayak cakupannya kayak lebih luas, kita kayak mewakilin teman-teman di luar sana lah ya, kayak apa ya, contohnya kayak kita lawan mereka tuh kayak ya, banyak orang-orang yang merasa dikucilkan ya, dia lagi ngedrop gitu, kayak kita mewakilin mereka. Baru kita ada lagu Stand Alone kayak orang-orang yang broken home gitu, itu kita wakilkan gitu. Tapi kalau di yang solo ini kayak lebih personal aja sih, kayak kekonyolan, kayak lagi jomblo, lagi ngeres-ngeresnya bikin lagu fuckboy, udah gitu kayak lucu-lucuan deketin cewek, ternyata pas ketemunya nggak sesuai ekspektasi, bikin ekspektasi kayak gitu-gitu. Itu ekspektasi sama Okin ya? Sama Okin. Itu lu yang ngajak apa Okin yang ngajak? Itu Okin yang ngajak. Ya. Kenapa Okin ngajak lo ekspektasinya? Itu sebenarnya dari lagunya gimana tuh, awal gimana ekspektasi gitu? Kalau ekspektasi itu mau ya karena efek dari keviralan si fuckboy itu, Okin suka materinya gitu, yang lucu-lucu gitu, konyol. Kalau bahasa Okin kemarin ngajak aku tuh karena lagunya ngehe. Ayo Kecan, kita bikin lagu-lagu yang ngehe lagi gitu. Atau pengalaman pribadi ya? DM kenalan dong. Di foto Instagramnya apa? Iya. Nah terus kita, itu pandemi juga waktu masih PSBB. Itu berapa lama tuh? Gitu. Jakarta Bandung kan online kurang lebih cuma 1 bulan deh, 1-2 bulan gitu. Kita bikin demonya kasarkan dulu, aku kirim ke Okin take bassnya, terus kita bikin liriknya bareng-bareng, terus bikin videonya sendiri-sendiri. Aku di Bandung, dia di Jakarta. Misalkan nih, aku
bikin videonya di dinding yang kotak-kotak kayak gini. Nah si Okin nyari dinding yang kotak-kotak juga di Jakarta. Jadi seakan-akan satu studio gitu, padahal enggak. Tapi itulah semakin kejepit kreativitas muncul ya. Iya benar. Pastinya aja. Ekspektasi dan si Pak Boy gedean mana? Sekarang sih ekspektasi gila banget. Buset. Harusnya manggung nih ya. Saya open loh ya. Tapi itu jelas. Pandemi. Tadi di masalah lagi loh. Pada saat open nabrak dengan Sesa. Iya. Itu banyak juga tuh nanya, Bang Ochan gimana kalau misalkan bentrok? Ya, gimana? Ya jalanin duluan aja. Ya jalanin dulu aja lah gimana. Tapi itu penting sih, manajemen dua manajemen itu duduk bareng. Benar. Jangan pasti ada solusinya. Karena Benar. gue udah pernah lihat si orang yang solo karir dan ngeband tuh nggak nabrak sebenarnya kalau bisa diaturnya. Iya. Sampai meredam ego masing-masing juga. Benar. Intinya mah meredam ego aja bisa dijalanin, nggak harus keluar. Betul. Kalau menurut saya. Tapi kan beda lagi kalau ego mah. betul. Di album itu yang itu berarti itu satu album ya? Yang ekspektasi itu ya? Iya, satu album. Baru album. Yang ekspektasi single sih emang. Tapi dia jadi EP kan? Di luar. Kalau yang EP yang Fuckboy, Mobil Baru, itu sama EP. ya. Nama albumnya apa tuh? EP-nya? Sentimental. Iya, Sentimental. Jadi isinya sentimental semua 5 lagu ya? Iya. Itu yang bantuin siapa aja? Yang bantuin Lam Kloset bantuin. Lam Kloset. Terus apa lagi ya? Proses audio paling Lam sih. Iya. Lu habis berapa tuh buat produksi satu album itu EP lu? Apa yang membuat lu akhirnya bikin EP dulu deh? EP pribadi. Aing kudu nyiin ieu EP. Nah, karena si satu EP si Sentimental itu audionya kebetulan sama sih. Tipikal musiknya juga dari 4-5 lagu itu sama. Jadi kayak udahlah bikinin EP aja gitu ya. Nah, jadi aku berpikirnya kayak aku lagi seneng audio yang kayak gini dimasukin satu EP. Nanti buat tahun depan aku lagi seneng audio yang kayak gini dijadiin satu EP gitu. Kalau produksi habis berapa tuh? Kemarin itu masih di bawah 10 juta yang EP kemarin. Itu gajian masih ayah lah ya. Dari gaji sebagai pegawai pajak bikin EP. Semua rekaman di Bandung ya? Di Bandung. Lagu yang paling susahin tuh di album ini EP itu? Yang susahin buat ngulik. Ya, enggak tuh kebetulan gampang semua. Mudah-mudah semua tuh. Mobil baru sederhana. Mobil baru ya. Itu karena lu lihat video yang jual tanah. Iya, yang itu mobil. Benar. Jual beli mobil. Seruan sekali. Dan gue lihat nih, gue lagi galau lagi ke si SH. Gue di SH tuh ada lagu Jaf itu gimana sih? Itu Jaf itu sebenarnya kan Japanese adult video yang bokep-bokep itu kan. Nah, terus kita plesetin jadi jomblo aneka versi gitu ya, tentang jomblo-jomblo aja kan. Kebetulan banyak nih anak muda sekarang jomblo yang aneh-aneh gitu, ada yang modelannya galau mulu, ada yang kayak gini, itu kita tuangin dalam si lagu Jaf itu. Tapi lu asli suka Jaf? Gua suka, serius suka. Siapa yang paling lu senengin? Banyak, Yui Hatano suka. Terus si bentar ya. Aika suka. Tapi ini mesti gua clearin dulu ya, maksudnya bukan nonton Jaf itu bukan berarti lu bokep boy. Apa menurut gue tuh ada beberapa seninya di situ kalau lu bisa kendalin dirinya. Benar. Iya kan? Benar. Ada orang kan nonton Jaf tuh bokep, menurut gue. Ya. Seni film di Jepang itu ada seninya menurut gue. Benar. Gak melulu soal lu bokep boy atau apa. Malah kayak mikir ini produksinya gimana? Beneran sih, gue tuh lebih memikirkan produksinya. Iya. Lebih memikirkan produksi kayak gitu, kumanya syutingnya. Bener. Profesional apa ya gitu kan, sampai ngulik. Dan itu sampai ngulik, perhatiin ini cut nih, ini ada cut nih ternyata nih. Kalau kita tuh nonton bukan cuma untuk imajinasi bukan, tapi kadang lihat kayaknya produksinya deh. Bahkan ada yang jalan cerita tuh walaupun tengah arti bahasa Jepangnya mencoba mencerna jalan ceritanya apa. Iya, benar. Sama, udah lagi baru. Iya, bisa-bisa kepikiran. Mereka kenapa kepikiran nih imajinasinya kayak gini jalan ceritanya. Sama aku paling sering ini sih kayak cut-nya loh. Ini benar nggak sih dia yang main dari ini ke sini atau iya, ada statement. Apa enggak? Apa di-cut dulu baru istirahat dulu. Bisa jadi. Itu lucu sih di bagian. Ternyata sama aja sama yang aing. Malah kita menikmati dia dari sisi produksinya bukan malah itunya. Bukan ini, tapi kalau ceweknya cantik iya sih. Gila. Lu tuh bahkan ada award-nya ya. Iya. Aku award-nya anjing. Anjing. Iya sama ternyata. Sama. Tapi lu belum tahu loh, ada Jaf yang ada subtitlenya Indonesia. Wah, enggak tahu. Ada. Kayak jangan link. Situs apa gimana? Ada.
anjir. Ada situ. Jadi lucu aja. Ayo ngomong kan. Ada subtitlenya Indonesia nya. Iya benar. Boleh nanti. Ntar tadi. Gawatnya. Megumi. Anjir. Madoka Hitomi juga suka. Ada satu lagi banyak lah. Banyak. Kalau zamannya ya itu menurut gua muka-muka nonsennya gitu ya. Iya lucu. Terus cowoknya jelek-jelek, cowoknya cantik. Aneh. Jadi mewakili kita sebenarnya. Bener. Baik lagi nih ke musik nih. Yeah. Lu nextnya lagi apa nih? Sekarang lagi produksi EP buat tahun depan. Album ya? Iya. Kebetulan produksi audionya udah mulai hampir 80% lah. Yeah. Nanti setelah audio nanti kita bikin videonya baru tahun depan dirilis. Masih ada bocor gak tentang apa? Kalau bisa dibilang bocoran ini lebih aku pengen lebih ke lingkungan pop gitu sih ya. Jadi makanya kayak ini harus bisa didengerin ke semua orang gitu. Iya. Siap nih kejutan barunya buat teman-teman yang nungguin Ochan Siagian. Semoga ya ini lagunya seru. Ada jap-japan. Kalau bisa modelnya jap-japan ke Jepang ya. Kalau ada rezeki ke Jepang. Iya benar. Bikin klipnya ya. Aduh ke pandemi nih. Kalau lihat nih dari industri musik Indonesia, lu ada nggak sih musisi yang mempengaruhi lu? Musisi Indonesia ya? Akhir-akhir ini aku lagi suka dengerin Tulus sama Pamungkas sih. Pamungkas. Iya. Makanya Tulus apanya? Pamungkas apanya? Kalau sebenarnya dari penulisan lirik kalau Tulus ya kayak iya. Dia tuh bisa kayak jadi lagu gajah jadi halus ya? Iya gitu. Dulu binatang keren padahal ya. Gajah iya. Padahal. Bikin sepatu juga halus. Keren. Terus kalau dari Pamungkas tuh kayak dia bahasa Inggrisnya? Produksinya sih. Produksinya Gila emang. Itu dua orang yang ini. Kalau dulu lu dengerin apa? Sebelum lu terkenal lah, sebelum lu jadi musisi. Nah, kalau aku tuh selain band Popang ya. Kalau band Popang ya kayak gitu kayak rock yang tadi ya. Selain band itu yang lu dengerin. Apa lu ya? pernah merasa anti nggak sih? Pernah ada di satu titik merasa anjing musik gua paling keren, musik ini sampah dari itu. Pernah nggak ada situ? Pasti pernah. Waktu SMA sih, kayak gitu. Iya. Waktu SMA suka popang, emo juga sempat karena kebawa lingkungan sih lingkungan. Di luar itu lu merasa ini ya? Kalau yang dengerin itu iya, kurang gitu. Bukan kaum aku. Iya. Males nemenin kalau yang nggak suka lagu emo gitu. Iya. Tapi lu dengerin lagu apa tuh pada saat masa-masa sekolah? Akhirnya selain popang ya? Iya, selain popang ternyata lu punya jiwa melankolis menurut gue. Iya, ternyata. Itu lagu apa biasanya dari musisi siapa yang dulu? Zaman-zamannya Kangen Band, setiap band. Iya, dengerin. Apalagi dulu kan emang TV kan emang itu ya. Iya, media musik tuh ya TV gitu kayak MTV atau banyak lah. Ya, MTV Salang Dangdut juga ada. Lagu apa yang lu nempel? Lagu Melayu apa yang lu nempel? Lagu Melayu paling nempel lagu Melayu paling nempel SC12. Yang mana? Bentar. Pacar lagi? Bukan. Aku terjatuh. Aku terjatuh. Itu keren banget. Kali itu keren banget. Keren. Musisi Bandung yang jenius membuat lagu. Sama yang Firman Siagian tahu kehilangan. Kehilangan tuh nempel banget. Hilang. Gue pernah muter itu di Ardan. Terus gimana? Iseng aja bukan iseng sih karena untuk menghargai ini lagu bagus nih kita putar aja. Di bagus, satu hari itu kita putar. Bagus. Lupa tuh kan sebenarnya orang-orang yang kayak anjing gua aneh tuh. Sebenarnya dengerin lagu Ungu, dengerin Peter Pan lagi hafal semua malah. Iya. Ungu terus ya enaknya menurut saya ya zaman saya tuh kayak dikasih genre semua ada. Iya, semua ada, pop ada gitu. Mungkin kalau sekarang tuh mungkin lagu yang paling ngetren lagu TikTok, mungkin anak SMA sekarang ya. Jadi patokannya itu yang keren itu. Iya. Karena kita nambung lagi sap. Jadi zamannya Ungu, Peter Pan. Lo cara menanggapin orang-orang yang suka kotak-kotakin musik tuh? Oh aduh, gua tuh. Kalau yang pada saat posisi lo masih muda dulu ya? Kalau dulu tuh kayak kalau sekarang lu dia nggak nyesel deh dengerin aja. Beda. Kalau dulu sama sekarang kalau dulu tuh kayak kita ada identitas gitu loh. Kalau misalnya kita suka dengarnya lagu bule atau lagu popang, emo gitu kayak ya anak edgy-nya zaman dulu gitu. Kalau misalkan dengar lagu pop ya itu mah orang biasa gitu. Jadi orang biasa. Gitu. Kalau sekarang tuh sampai segitu kan dulu gue sih emang kayak gitu juga di gue tuh dulu kayak gitu. Kalau dari sekarang itu apalagi aku udah terjun ke dunia musik, ternyata nggak segitunya. Nggak segitu. Kita dengar lagu Melayu, kita mikirin ini produksinya gimana, ada gitu. Ternyata
lirik lagunya bisa kita jadi ini ya, jadiin inspirasi atau apa. Wah gila ya. Susah juga loh itu bikin lagu-lagu kayak gitu. Susah. Gampang bikin lagu. Nah kalau dulu tuh kan orang suka. Waktu sebelum jadi musisi, waktu SMA mikirnya apaan sih, cengeng banget lagunya gitu. cemen, gampang, GCDE. Bener. Ternyata coba aja lu bikin. Sekarang, waduh, kalau bisa yang gampang-gampang itu malah yang susah. Susah, ribetin ya. Nah lu cara menghadapi ini kan pasti banyak juga pro kontra di fans lu tuh yang di saat lu solo sama ngeband anjing itu ngerusak popang lu. Iya. Solo, Bener. popang wangi kayak gitu. Iya bener. Pakai behel lu mah. Gimana ya? Lucu aja sih kayak gue lebih tau gue. Iya itu satu. Yang kedua kayak mungkin lebih tahu popang itu aku dibanding dia gitu sebenarnya. Cuman ya dianggap sebagai lucu-lucuan aja sih, lucu-lucuan aja. Paling kadang-kadang album musik popang. Iya sih gitu. Udah seberapa banyak koleksi mana? Iya. Popang. Lucu-lucuan aja sih. Kadang kayak gitu. Gue udah sering banget lihat orang-orang yang dulu yang emang idealis pada akhirnya kan dia tahu juga kan. Benar. Bikin lagu gini susah ya. Benar. Mesti menghargain. Benar. Gue pernah lihat orang-orang yang misalnya kritikus musik yang dulu tuh sangat dia menyempelekan tuh. Musisi pop. Menyepelekan banget. Tapi pada akhirnya sekarang dia menyadari bahwa mereka tuh sebenarnya jago. Betul. Dan jago lu mau nyanyi lagu Britpop mereka juga bisa. Bisa. Jadi bukan berarti skill mereka biasa-biasa aja. Nah, ini malah referensi mereka juga banyak. Gitu ya. Makanya itu yang mesti diketahui oleh orang-orang gitu. Iya. Sebenarnya nggak gitu juga kalau memandang musik lu nikmatin aja. Betul. Kalau soal ini nih tips dari lagu-lagu lu, ekspektasi, fuckboy, iya. cintaan, sebenarnya cewek ideal yang menurut versi lu tuh kayak gimana sih? Pertama cantik, gelis, cantik. Dulu pernah nih curhat, ditanya juga gini kan, Chan kenapa sih jomblo terus kata ya, gitu? Kan pasti mana gelis ganteng. Emang mencari cewek yang gimana sih? Ya putih, cantik, kurus, lucu, Blackpink atuh katanya. Jakun. Susah ya. Pada akhirnya yang penting good looking, tapi udah gitu mengertiin lo. Seneng jadi support system sih. Ya. Itu yang paling penting buat sekarang. Kayak misalkan aku mau, apalagi di musik kan harus dapat dukungan juga dari orang yang disayang. Kamu tuh mana sih? LO-nya cewek apa cowok? Cewek. Nah kalau ribet-ribet gitu, aduh susah deh. Susah. Ya harus benar-benar ini ya, mengerti dan bisa memberikan support system. Betul. Siap yang merasa jomblo, teman-teman. Apalagi sekarang ya, pacar aku yang sekarang, aku misalkan nulis lagu, liriknya aku lempar ke dia nih. Dilihat dulu. Enak kira-kira dari sisi cewek enak nggak didengarnya gitu. Jadi kayak ya sebagai support aja kayak ANR kalau di labelnya gitu. Jadi ngebantu lah gitu. Yang kayak gitu yang autor ya. Ngeditin dulu nih kayak gini. Betul. Berarti dia punya pacar sekarang. Sekarang udah punya ya. Sekarang udah punya. Akhirnya nggak jadi ya buat jomblo. Sekian lama tuh kini nunggu. Wah. Aku waktu transisi dari Medan ke Bandung tuh 4 tahun jomblo. Anjing, susah banget. Tapi menurut gua bagus, pada akhirnya lu kuliah bener. Iya Kalau lu punya pacar, kosan lu pasti lu males. Iya juga benar. Ya minimal lu 7 tahun lah lu. Iya benar. 6 tahun. Iya. Pulang kamu. Medan akan duit. Aduh jangan sampai masih banyak yang mau dikejar di Bandung. Lu pulang ke Medan berapa kali? Setahun sekali sih. Daerah mana sih Medannya? Siantar, Komandan Siantar. Gue tuh kalau Medan suka main ke Radio Kiss, Mos. Iya Kiss. Dari situ teman-teman Medan banyak juga. Dan mereka emang sana emang orangnya tanpa basa-basi. Gue boleh lihat Medan kalem banget. Iya. Lu Medan asli. Udah terkontaminasi sama Bandung nih. Kalem banget bener. Kalau anak Medan tuh ya mau cewek sama cowoknya tuh ngegas gayanya, bukan berarti marah sih, gayanya aja tuh. Paling kalem ya. Ya anjing orang Medan aja. Aduh. Kalem, santai. Nyaman banget nih. Iya. Yang ini kalau misalkan ini sekarang lihat tren musik sekarang. Oke. Lu gimana tuh ngeliatnya tren musiknya kayak? Seneng banget. Tren musik sekarang tuh kayak wah, audionya lebih luas gitu. Belum pernah didengar lagi gitu. Jadi kayak merasa pengen aja masukin unsur-unsur tren baru tapi dengan gaya aku gitu, kayak tantangan aja sih. Seneng. Yang lu lihat di audionya band mana? Atau musisi mana nih yang yang saat ini aja ya kayak si Justin Bieber sama si Leroy itu. Oh, Leroy. Ya.
Itu tuh asik tuh, udah mulai ngasih beat-beat kayak gitu kan. Kayak juga bisa bikin kayak gini. Sama kayak musik gue tuh lebih kayak 90s gitu ya. Iya. Gitu ya. Betul. Kayak lagu disco gitu. Drum-drumnya kayak gitu kan. Gitu juga. Itu emang asli lu doyan disco? Enggak sebenarnya, karena gimana ya, aku suka dengerin musik yang baru gitu kan, jadi fresh, kayak ya? jadi kayak apa sih bunyi-bunyian yang belum pernah dicoba gitu. Ya masukin unsur-unsur gitu. Oh ternyata lagi rame 90s-an aku masukin gitu, ternyata bisa masuk gitu. Tapi kalau misalkan nggak bisa masuk, nggak dipaksain gitu, nanti malahnya jadi nggak match aja gitu. Kepuasan lu pada saat membuat lagu sendiri dengan band tuh bedanya apa? Oke. Puasnya beda sih, kayak misalkan kalau di band kan materinya pop-up kayak sisi lain aja gitu. Sisi aku yang dulu atau memang waktu pada remaja lah gitu, pengen distorsian, udah gitu pengen menyuarakan ini, mewakilin ini gitu. Kalau sekarang tuh kayak curhat jatuhnya tuh. Jadi kayak ada teman curhat lah gitu, kayak sahabat baru untuk nuangin ini gitu. Apa gitu. Jadi kayak lebih bebas juga kalau misalkan aku lagi seneng musik ini aku masukin, ya oke aja. Kalau misalkan diesakan nggak mungkin nih, soalnya udah pakem nih popang gitu. Tapi lu tetap hati lu popang kan? Ada jiwa-jiwa popang lu masih ada dong. Tapi sekarang udah meluntur guys. Apa yang membuat melunturnya? Itu ya royalti. Bukan. Apa ya? Kayak memandang beda, lebih luas ya. Kayak beda zaman nggak sih? Mikirnya kayak aduh kayaknya udah apa ya, gimana? Aku takut salah ngomong nih. Salah ngomong gitu. Kayak ya, maksudnya kayaknya gue udah ngelewatin. Iya gitu, kayaknya pengen hal baru nih. Biar fresh, tapi betul. Bukan berarti 100% ninggalin. Bukan. Jiwa pop. Enggak, masih. Contoh dulu kayak Marcel ya, drummernya Papen itu kan legend kan. Itu solo kali kan lagu pop itu kan betul. Kan dia sempat juga dulu kayak gitu kan di Uyat kan. Tapi dia emang ya gue lebih suka musik. Betul. Lalu dia di Papen kan, betul. Apa yang nggak tahu Papen di Bandung aja. Betul. Rock gitu, legend gitu. Terus dia solo. Ya akhirnya ya gue lebih tahu daripada lu gitu soal musik gue hardcore gitu. Betul. Tapi jiwanya tetap ada waktunya ya gue tetap main popang lagi, pop. Benar. Ada yang disampaikan nggak buat fans lu yang suka berantem tuh? Buat teman-teman yang suka berantem di komen. Berantem apa? Oke, kalian itu harus objektif lah gitu. Makanya jangan subjektif gitu. Dengerin karyanya aja, nikmatin. Jangan memaksakan buat si orangnya. Buat aku itu kayak Ocen harus ini dong. Apa ya, kayak apa yang mereka pengen itu belum tentu nyaman. Iya sih. Itu bisa gua lakuin karena saya juga manusia juga biasa. Iya, manusia biasa, benar. Gitu. Jadi fanbase itu terbagi dua ya. Terbagi dua sekarang. Yang wangi. Sama yang baju hitam. Sekarang tuh kayak gitu. Fans yang paling jauh yang buat lagu lu ada yang ini bilang. Akhir-akhir ini ada yang sering dari ini sih Malaysia gitu. Malaysia. Ada yang nge-DM saya dari Malaysia gitu, ada yang komen di kolom YouTube. Sarawak. Seneng banget, kapan main ke Malaysia? Aduh belum pernah. Misalnya bisa nggak bilang fuckboy? Lu punya pengalaman nggak tentang kata-kata fuckboy itu? Lu kasar nih, lu pernah dapat dari siapa gitu? Belum. Mungkin paling apa ya, kayak kalau misalkan nih lagi nongkrong, bapak fuckboy nih datang nih, kayak paling kayak gitu, kayak dijulukin aja. Paknya pakai P, fuckboy. Bapak fuckboy. Ya. Lo dari lagu fuckboy itu, lirik yang menurut lo paling, bukan yang awal, misalnya Awin Wani fuckboy bukan ya, lirik yang menurut lo paling ini kena nih, paling lucu di lirik fuckboy ya. Versi lu ya. Gila. Ku berhak bahagia seperti yang lainnya. Nah, itu tuh, ku berhak bahagia seperti yang lainnya. Itu maksudnya kayak gini. Aku pengen juga nih seenaknya yang si temen itu. Aku juga pengen nih kayak dia gitu. Bisa nggak sih? Dijawab lah. 4 tahun kemudian. Dapat juga ya. Itulah perjalanan hidup musik. Benar. Masih ada yang pengen lo dapetin collab gitu. Kalau lo pengen collabnya tuh sama siapa gitu? Siapanya gitu? Collab
Kalau ada kesempatan buat EP lo ya, nambah lagu lagi kayaknya. Apa? Nambah lagu lagi kayak? Enggak, udah cukup. 4 lagu. Sama yang kalau kolaps dari produksi pengen sama Lalein Manino sih. Manino. Bisa dinegoin ntar. Lagi pengen kolaps gitu. Di situ ya. Kalau penyanyi cewek Indonesia yang menurut lu punya seksual tinggi pada saat nyanyi tuh? Marion Jola. Marion Jola ya? Iya. MJ. Iya. Wah, sama-sama dari Medan juga ya? Bukan, dia dari apa ya? Bukan dari Medan. Bukan dari Medan ya, dari Leon Ray ya? Iya. Keren. Bisa diukur juga. Kenapa Marion Jola? Musiknya, aksi panggung dia, terus goyangan liukan dia nyanyinya gitu pas semua, emang jadi seksi aja gitu. Terus serak-serak bahasanya. Iya. Terima kasih. Iya. Bukan karena lihat jam tangannya ya dulu ya. Iya. Kemarin Jola MG. Bisa lah nanti kita atur buat collab MG. Thank you Chan. Iya, sama-sama. Udah meninggalkan membicarakan semua hal waktunya. Iya, terima kasih sama-sama. Kedua tungguin tahun depan ya. Tahun depan. Ada kejutan yang baru deh. Kenapa fans lu apa sih? Apa ya? Kemarin tuh mereka masih ngasih nama kayak apa Nochan gitu-gitu masih, tapi masih belum jangan jangan deh gitu. Masih nyari mereka juga. Tapi grupnya udah ada. Iya. Tapi masih belum nemu yang tepat gitu. Lu main micet tuh sih? Apa? Enggak. Jadi micet aja. Cancet. Kesana aja jadi pajak. Ya, thank you. Sukses terus ya. Buat lagu dan karya lo nya. Thank you brother.